Bayangkan sebuah dunia di mana konsep negara belum pernah ada sama sekali. Ribuan tahun yang lalu, di lembah subur sungai Tigris dan Yufrat, tanah Mesopotamia terpecah menjadi kota-kota kecil yang saling berperang tanpa henti. Namun, muncul seorang pria dari latar belakang misterius yang akan mengubah jalannya sejarah manusia selamanya. Dia adalah Sargon Agung, sosok legendaris yang menciptakan pola dasar kekaisaran pertama di muka bumi. Tanpa langkah beraninya, konsep pemerintahan modern mungkin tidak akan pernah lahir seperti yang kita kenal sekarang. Mari kita kembali ke tahun 2300 sebelum Masehi untuk menyaksikan lahirnya Kekaisaran Akkadia. Dalam video catatan Edo hari ini, kita akan mengupas tuntas perjalanan hidup Sargon, dari seorang pelayan raja hingga menjadi penguasa dunia yang dikenal. Kita akan menjelajahi bagaimana ia menaklukkan Sumeria, membangun ibu kota Agade yang megah, dan menciptakan birokrasi pertama yang pernah tercatat. Ini bukan sekedar cerita tentang peperangan, melainkan kisah tentang inovasi, budaya, dan ambisi manusia yang tak terbatas. Siapkan diri Anda untuk menyelami detail-detail sejarah yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Selamat datang di dokumenter mendalam tentang Kekaisaran Akkadia. Sebelum Sargon muncul, Mesopotamia adalah mosaik dari berbagai negara kota Sumeria seperti Ur, Uruk, dan Lagash. Kota-kota ini sangat maju dalam hal teknologi dan tulisan, namun mereka jarang sekali bersatu dalam satu kepemimpinan. Mereka lebih sering memperebutkan sumber air dan tanah subur yang terbatas di antara sungai-sungai besar tersebut. Persaingan ini menciptakan ketidakstabilan politik yang kronis selama berabad-abad di wilayah tersebut. Namun kekosongan kekuasaan yang stabil inilah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Sargon. Mesopotamia pada saat itu adalah tanah yang matang untuk sebuah revolusi politik besar. Latar belakang Sargon diselimuti oleh legenda yang sangat mirip dengan kisah-kisah tokoh besar lainnya dalam sejarah. Menurut prasasti kuno, ia lahir dari seorang ibu yang merupakan pendeta tinggi dan ayah yang tidak dikenal. Ibunya menaruhnya di dalam keranjang anyaman dan menghanyutkannya ke sungai Efrat untuk menyembunyikan kelahirannya. Ia kemudian ditemukan dan dibesarkan oleh seorang tukang kebun kerajaan bernama Aki yang menemukannya saat sedang mengambil air. Kisah keranjang di sungai ini sering dianggap sebagai pola arketipe bagi para pemimpin besar di masa depan. Meskipun legendaris, kisah ini menunjukkan betapa rendahnya titik awal Sargon sebelum mencapai puncak kekuasaan. Sargon mulai membangun karirnya di istana Raja Ur-Zababa, penguasa kota Kish di Sumeria Utara. Berkat kecerdasan dan kemampuannya, ia dengan cepat naik pangkat menjadi pembawa piala raja, sebuah posisi yang sangat terpercaya. Namun hubungan antara Sargon dan Ur-Zababa mulai retak karena ketakutan raja terhadap pengaruh Sargon yang semakin besar. Legenda mengatakan bahwa raja mencoba menyingkirkan Sargon, namun rencana itu justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Sargon akhirnya berhasil merebut tahta Kish, meskipun detail transisinya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Inilah momen krusial di mana ambisi Sargon mulai menampakkan taringnya di panggung politik. Setelah menguasai Kish, Sargon tidak berhenti di sana. Ia memiliki visi yang jauh lebih besar daripada sekedar satu kota. Ia mendirikan sebuah ibu kota baru yang disebut Agade atau Akkad, yang hingga kini lokasinya masih menjadi misteri arkeologi yang belum terpecahkan. Agade dibangun untuk menjadi pusat administrasi dan kekuatan militer yang tidak terikat pada tradisi lama kota-kota Sumeria. Dari kota inilah nama Akkadia berasal, menandai dimulainya era baru yang berbeda dari dominasi budaya Sumeria sebelumnya. Sargon mulai mengumpulkan pasukan yang setia hanya kepadanya, bukan kepada dewa-dewa kota tertentu. Ini adalah langkah pertama dalam menciptakan tentara profesional pertama di dunia. Langkah besar Sargon selanjutnya adalah menaklukkan kota-kota Sumeria di selatan yang dipimpin oleh Raja Perkasa Lugal-Zagesi. Lugal-Zagesi saat itu telah berhasil menyatukan sebagian besar Sumeria, namun ia belum pernah menghadapi lawan seperti Sargon. Dalam serangkaian pertempuran yang brutal, Sargon berhasil mengalahkan pasukan Sumeria dan menangkap Lugal-Zagesi. Ia membawa raja yang kalah itu dengan rantai di lehernya ke gerbang Enlil di Nippur sebagai simbol kemenangan total. Penaklukan ini menandai berakhirnya independensi kota-kota Sumeria dan dimulainya unifikasi Mesopotamia di bawah satu bendera. Sargon kini adalah tuan atas seluruh lembah sungai dari utara hingga selatan. Salah satu rahasia kesuksesan militer Sargon adalah inovasi dalam taktik dan persenjataan yang ia gunakan.
Pasukan Akkadia menggunakan panah komposit yang memiliki jangkauan dan kekuatan tembus yang jauh lebih besar daripada panah biasa. Selain itu, mereka menggunakan formasi falanks yang lebih fleksibel, memungkinkan mereka untuk bermanuver di berbagai medan pertempuran. Sargon juga memperkenalkan konsep pasukan tetap atau tentara profesional yang selalu siap berperang kapan saja. Sebanyak 5.400 tentara tercatat makan bersama Sargon setiap hari, menunjukkan betapa besarnya biaya logistik yang ia investasikan. Kekuatan militer ini menjadi tulang punggung yang menjaga stabilitas kekaisarannya yang luas. Setelah menguasai Mesopotamia, Sargon mengalihkan pandangannya keluar wilayah tradisional untuk memperluas jangkauan kekuasaannya. Ia memimpin ekspedisi militer ke arah barat menuju hutan Cedar di Libanon dan pegunungan perak di Taurus, Turki modern. Ambisi ini didorong oleh kebutuhan akan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh dataran Mesopotamia yang berlumpur. Dengan menguasai rute perdagangan internasional, Sargon memastikan kekayaan mengalir terus-menerus ke ibu kotanya, Agade. Ia adalah penguasa pertama yang benar-benar memahami bahwa kekuatan ekonomi sama pentingnya dengan kekuatan militer. Kekaisarannya kini membentang dari Teluk Persia hingga Laut Mediterania. Sargon menyadari bahwa menaklukkan wilayah adalah satu hal, namun mempertahankannya adalah hal yang jauh lebih sulit. Ia memperkenalkan sistem administrasi terpusat yang revolusioner untuk mengelola wilayahnya yang sangat luas dan beragam. Sargon menunjuk gubernur-gubernur Akkadia untuk memimpin kota-kota Sumeria guna memastikan kesetiaan dan pengumpulan pajak yang efisien. Bahasa Akkadia, yang merupakan bahasa Semit, mulai menggantikan bahasa Sumeria dalam urusan administratif dan pemerintahan. Meskipun demikian, ia tidak menghapus budaya Sumeria, melainkan menggabungkannya dengan budaya Akkadia untuk menciptakan identitas baru. Inilah awal dari periode sinkretisme Sumeria-Akkadia yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya di mata rakyat Sumeria, Sargon melakukan langkah cerdas di bidang keagamaan. Ia menunjuk putrinya, Enheduanna, sebagai pendeta tinggi Dewa Bulan Nana di kota Ur, salah satu posisi keagamaan paling bergengsi. Enheduanna bukan hanya seorang pendeta, ia juga merupakan penyair dan penulis pertama dalam sejarah manusia yang namanya diketahui. Karya-karyanya, seperti Himne untuk Dewi Inanna, membantu menyatukan panteon dewa Akkadia dan Sumeria menjadi satu sistem yang harmonis. Melalui peran putrinya, Sargon berhasil mengendalikan narasi spiritual dan memastikan dukungan dari kasta pendeta yang sangat berpengaruh. Strategi ini terbukti sangat efektif dalam meredam pemberontakan berbasis agama. Kekaisaran Akkadia juga membawa inovasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mesopotamia yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Sargon standarisasi sistem timbangan dan ukuran di seluruh kekaisaran untuk mempermudah perdagangan antar wilayah. Hal ini mengurangi kecurangan dalam transaksi pasar dan mendorong para pedagang untuk bepergian lebih jauh tanpa khawatir akan perbedaan standar. Ia juga mengembangkan sistem pos pertama yang tercatat, menggunakan kurir untuk mengirim pesan resmi antar kota. Infrastruktur ini memungkinkan perintah pusat sampai ke perbatasan terjauh dalam waktu yang relatif singkat. Dengan sistem ini, Akkadia menjadi pusat perdagangan dunia kuno yang tak tertandingi pada masanya. Selama masa pemerintahan Sargon yang panjang, sekitar 56 tahun, Mesopotamia mengalami periode stabilitas dan kemakmuran yang jarang terjadi sebelumnya. Namun, stabilitas ini tidak datang tanpa tantangan, karena pemberontakan sering terjadi di pinggiran kekaisaran yang jauh. Sargon menghabiskan banyak waktu di masa tuanya untuk memadamkan pemberontakan dari kelompok-kelompok yang ingin merdeka kembali. Meskipun sering digempur, ia selalu berhasil memulihkan ketertiban dengan tangan besi dan strategi yang brilian. Ketika ia akhirnya meninggal dunia, ia meninggalkan sebuah warisan yang begitu besar sehingga namanya menjadi simbol kejayaan. Para raja di masa depan selama ribuan tahun kemudian akan mencoba meniru kehebatan Sargon Agung. Setelah kematian Sargon, tahta diteruskan kepada putra-putranya, Rimush dan kemudian Manistusu. Rimush harus menghadapi gelombang pemberontakan besar-besaran dari kota-kota Sumeria yang merasa memiliki kesempatan untuk melepaskan diri. Dengan kekejaman yang bahkan melampaui ayahnya, Rimush berhasil menghancurkan pemberontakan tersebut satu persatu. Manistusu kemudian memperluas jangkauan perdagangan Akkadia hingga ke wilayah Teluk Oman untuk mencari batu mulia dan logam. Meskipun mereka tidak setenar ayah mereka, kedua putra Sargon ini berhasil menjaga integritas kekaisaran tetap utuh selama beberapa dekade. Mereka membuktikan bahwa sistem yang dibangun Sargon cukup kuat untuk bertahan melampaui pendirinya. Puncak kejayaan Kekaisaran Akkadia sebenarnya tercapai pada masa pemerintahan cucu Sargon, yaitu Naram-Sin.
Naram-Sin memerintah selama kurang lebih 36 tahun dan merupakan salah satu penguasa paling perkasa dalam sejarah kuno. Ia memperluas batas kekaisaran lebih jauh lagi ke arah utara dan timur, hingga ke wilayah pegunungan Zagros. Naram-Sin adalah raja pertama yang menyebut dirinya sebagai raja dari 4 penjuru dunia dan bahkan menyatakan dirinya sebagai dewa. Langkah berani ini menunjukkan betapa besarnya rasa percaya diri dan kekuasaan absolut yang ia miliki saat itu. Di bawah Naram-Sin, Akkadia mencapai standar seni dan arsitektur yang paling canggih di zamannya. Kesenian pada masa Akkadia, terutama di bawah Naram-Sin, mengalami pergeseran dramatis dari gaya Sumeria yang kaku menjadi lebih realistis. Relief dan patung-patung dari era ini menunjukkan detail otot manusia dan ekspresi wajah yang jauh lebih hidup. Salah satu karya paling terkenal adalah stele kemenangan Naram-Sin yang menggambarkan sang raja memimpin pasukannya mendaki gunung. Karya seni ini bukan hanya sebagai propaganda politik, tetapi juga sebagai bukti keahlian teknis para seniman Akkadia yang luar biasa. Penggunaan bahan-bahan mewah seperti tembaga dan batu keras menunjukkan kekayaan kekaisaran yang melimpah. Estetika Akkadia ini nantinya akan memberikan pengaruh besar pada seni Asyur dan Babilonia di masa depan. Namun, masa kejayaan Naram-Sin juga disertai dengan munculnya tantangan-tantangan baru yang mulai menggerogoti stabilitas kekaisaran. Perubahan iklim yang ekstrim mulai melanda wilayah timur dekat, menyebabkan kekeringan berkepanjangan yang sangat parah. Curah hujan yang berkurang drastis di utara menyebabkan kegagalan panen besar-besaran yang mengganggu pasokan pangan bagi penduduk kota. Kelaparan mulai menyebar, dan tekanan ekonomi ini menciptakan ketegangan sosial yang tinggi di seluruh wilayah kekuasaan Akkadia. Selain faktor alam, tekanan dari suku-suku nomaden di perbatasan juga semakin meningkat setiap tahunnya. Kekaisaran yang tampaknya tak terkalahkan ini mulai menunjukkan retakan kecil yang berbahaya. Salah satu kelompok yang menjadi ancaman serius bagi Akkadia adalah suku Gutian yang berasal dari pegunungan Zagros. Para sejarawan kuno sering menggambarkan suku Gutian sebagai bangsa barbar yang liar dan tidak mengenal hukum peradaban. Mereka mulai melakukan serangan-serangan kilat ke wilayah dataran rendah, menjarah kota-kota, dan memutus jalur perdagangan penting. Tentara Akkadia yang terbiasa dengan perang terbuka di dataran kesulitan menghadapi taktik gerilya suku pegunungan ini. Naram-Sin harus menghabiskan banyak energi dan sumber daya untuk membendung invasi yang terus-menerus ini. Ancaman eksternal ini dikombinasikan dengan krisis pangan, menciptakan badai sempurna bagi keruntuhan kekaisaran. Legenda Sumeria menceritakan keruntuhan Akkadia dari perspektif religius yang sangat menarik dalam teks berjudul The Curse of Agade. Menurut cerita tersebut, Naram-Sin telah membuat marah dewa Enlil dengan menghancurkan kuilnya di Nippur setelah permohonannya tidak dijawab. Sebagai hukuman, Enlil mengirimkan bangsa Gutian untuk menghancurkan seluruh kekaisaran dan membawa penderitaan bagi rakyatnya. Cerita ini mencerminkan bagaimana masyarakat kuno mencoba menjelaskan bencana besar melalui kacamata spiritual dan moralitas. Meskipun sejarawan modern lebih menekankan faktor iklim, mitos ini menunjukkan betapa traumatisnya kejatuhan Akkadia bagi orang-orang pada masa itu. Kota Agade, yang dulunya penuh kemegahan, dikatakan dikutuk untuk tidak pernah dibangun kembali. Setelah kematian Naram-Sin, kekaisaran diteruskan kepada putranya, Shar-Kali-Shari, yang berjuang keras untuk mempertahankan sisa-sisa kekuasaan. Namun, tekanan dari segala arah menjadi terlalu besar untuk ditanggung oleh satu orang penguasa saja. Wilayah-wilayah bawahan mulai memisahkan diri, dan kekuasaan raja di ibu kota Agade semakin menyusut, hingga hanya mencakup wilayah sekitarnya. Kekacauan politik terjadi begitu hebat, hingga daftar Raja Sumeria mencatat sebuah periode kebingungan dengan pertanyaan, siapakah rajanya, siapakah yang bukan rajanya? Ini adalah deskripsi puitis tentang anarki total yang melanda Mesopotamia setelah runtuhnya otoritas pusat. Kekaisaran Akkadia secara efektif berakhir sekitar tahun 2150 SM. Meskipun kekaisaran fisiknya runtuh, warisan budaya dan politik Sargon dan keturunannya tetap hidup selama ribuan tahun berikutnya. Ide tentang sebuah negara bersatu yang dipimpin oleh seorang penguasa pusat menjadi standar baru bagi peradaban-peradaban setelahnya. Kekaisaran Babilonia dan Asyur nantinya akan mengadopsi banyak elemen dari birokrasi, militer, dan bahasa Akkadia. Bahasa Akkadia sendiri terus digunakan sebagai lingua franca di seluruh timur dekat kuno selama berabad-abad, bahkan setelah Akkadia runtuh. Pengaruh Sargon begitu dalam sehingga ia dianggap sebagai sosok ideal bagi raja-raja masa depan, seperti Hammurabi dan Asyurbanipal.
Tanpa eksperimen Akkadia, peta politik dunia mungkin akan terlihat sangat berbeda hari ini. Penemuan kembali Kekaisaran Akkadia oleh para arkeolog modern pada abad ke-19 memberikan kejutan besar bagi dunia sejarah. Sebelum penggalian ini dilakukan, pengetahuan tentang Sargon dan kerajaannya hanya terbatas pada fragmen-fragmen mitos dan teks Alkitabiah yang samar. Penggalian di situs-situs seperti Nineveh dan Nippur mengungkapkan ribuan tablet cuneiform yang menceritakan detail kehidupan sehari-hari bangsa Akkadia. Kita sekarang tahu tentang kontrak perdagangan mereka, catatan hukum, dan bahkan surat-surat pribadi di antara anggota keluarga kerajaan. Penemuan ini memungkinkan kita untuk merekonstruksi sejarah kekaisaran pertama ini dengan tingkat akurasi yang semakin meningkat. Namun, misteri lokasi pasti ibu kota Agade tetap menjadi salah satu holy grail dalam dunia arkeologi. Studi modern tentang Akkadia juga memberikan wawasan berharga mengenai hubungan antara peradaban manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Teori tentang mega drought atau kekeringan besar yang meruntuhkan Akkadia kini didukung oleh data geologi dari sampel tanah dan stalaktit gua. Ini menjadi pengingat yang sangat relevan bagi kita saat ini tentang betapa rentannya struktur politik yang kompleks terhadap perubahan iklim. Kekaisaran yang memiliki tentara terkuat dan ekonomi termakmur sekalipun bisa lumpuh total karena kegagalan sistem pendukung ekologisnya. Sejarah Akkadia bukan hanya cerita tentang masa lalu, tetapi juga sebuah studi kasus tentang daya tahan dan kerentanan peradaban manusia. Kita belajar bahwa keberlanjutan lingkungan adalah kunci bagi kelangsungan sebuah negara. Jika kita melihat kembali, Sargon dari Akkadia adalah seorang visioner yang mampu melihat melampaui batas-batas kotanya sendiri. Ia berani mendobrak tradisi lama yang menganggap bahwa setiap kota harus memiliki dewa dan raja yang berbeda-beda. Keberaniannya untuk memusatkan kekuasaan memungkinkan terjadinya efisiensi dalam skala yang belum pernah terbayangkan sebelumnya di zaman perunggu. Ia juga seorang pelindung seni yang memungkinkan lahirnya gaya estetika yang lebih manusiawi dan dinamis. Meskipun metodenya seringkali keras dan penuh kekerasan, hasil dari unifikasinya membawa kemajuan besar bagi ilmu pengetahuan dan perdagangan. Sargon benar-benar meletakkan fondasi bagi apa yang kita sebut sebagai peradaban kekaisaran. Kontribusi Enheduanna, putri Sargon, juga tidak boleh dilupakan dalam sejarah besar Kekaisaran Akkadia. Sebagai penulis pertama yang tercatat sejarah, ia memberikan suara dan identitas pada emosi manusia dalam bentuk literatur. Karya-karyanya menunjukkan bahwa Akkadia bukan hanya tentang penaklukan militer, tetapi juga tentang kedalaman spiritual dan intelektual. Melalui tulisannya, kita dapat memahami bagaimana orang-orang pada masa itu memandang hubungan mereka dengan ilahi. Kehadiran Enheduanna di pusat kekuasaan menunjukkan bahwa wanita juga memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas politik dan budaya kekaisaran. Warisan sastranya terus dipelajari di sekolah-sekolah juru tulis selama berabad-abad setelah kematiannya. Sargon dan keturunannya juga meninggalkan sistem hukum yang menjadi cikal bakal hukum-hukum tertulis yang lebih terkenal nantinya. Meskipun kita belum menemukan kode hukum Sargon yang utuh, banyak keputusan pengadilan dan dokumen administratif menunjukkan adanya standar keadilan. Konsep bahwa raja adalah pelindung orang lemah dan penjamin ketertiban sosial mulai mengakar kuat pada periode ini. Hal ini memberikan rasa aman bagi penduduk kekaisaran untuk berdagang dan berinteraksi dalam skala yang luas. Prinsip-prinsip keadilan ini nantinya akan dikembangkan lebih lanjut oleh Hammurabi dari Babilonia beberapa ratus tahun kemudian. Kekaisaran Akkadia dengan demikian memberikan kerangka kerja bagi masyarakat yang diatur oleh hukum. Kejatuhan Akkadia meninggalkan trauma kolektif yang mendalam bagi masyarakat Mesopotamia kuno selama generasi-generasi berikutnya. Keruntuhan itu diikuti oleh periode yang sering disebut sebagai abad kegelapan, di mana catatan sejarah menjadi sangat langka dan terfragmentasi. Namun, dari abu keruntuhan ini, peradaban Sumeria sempat bangkit kembali dalam periode yang disebut Renesans Sumeria di bawah dinasti ketiga Ur. Para penguasa Ur mencoba meniru sistem administrasi Sargon, namun dengan sentuhan budaya Sumeria yang lebih kental. Hal ini menunjukkan bahwa ide tentang kekaisaran yang bersatu tidak hilang, melainkan sedang menunggu waktu untuk muncul kembali dalam bentuk yang baru. Akkadia telah menetapkan standar yang tidak mungkin diabaikan oleh siapapun yang ingin memerintah Mesopotamia.
Sekarang kita bisa melihat bahwa sejarah Kekaisaran Akkadia adalah cermin dari perjalanan panjang peradaban manusia itu sendiri. Ini adalah kisah tentang bagaimana ambisi individu dapat menciptakan struktur yang menaungi jutaan orang dan bertahan melintasi waktu. Kita belajar tentang inovasi yang lahir dari kebutuhan dan tentang keruntuhan yang lahir dari ketidakseimbangan dengan alam. Sargon, Naram-Sin, dan Enheduanna bukan sekadar nama-nama di buku sejarah. Mereka adalah pionir yang membentuk cara kita hidup bernegara saat ini. Memahami Akkadia berarti memahami akar dari kekuasaan, hukum, dan budaya yang kita warisi. Perjalanan kita ke masa lalu ini mengingatkan kita betapa berharganya stabilitas dan betapa rapuhnya kemajuan. Terima kasih telah menemani kami dalam penjelajahan mendalam ke masa 4.300 tahun yang lalu ini. Kekaisaran Akkadia mungkin telah lama sirna di telan bumi, namun semangat inovasi dan persatuannya tetap abadi. Melalui arkeologi dan penelitian sejarah, kita terus menghidupkan kembali suara-suara dari masa lalu yang terkubur di bawah pasir Mesopotamia. Semoga kisah Sargon Agung ini memberikan wawasan baru bagi Anda tentang bagaimana dunia kita yang kompleks ini bermula. Sejarah adalah guru terbaik, dan Kekaisaran Akkadia memberikan kita pelajaran yang tak tamilai tentang kejayaan dan keruntuhan. Teruslah belajar, dan jangan pernah berhenti bertanya tentang asal-usul kita. Sejarah Kekaisaran Akkadia mengajarkan kita bahwa kekuasaan sebesar apapun bisa runtuh, namun warisannya akan tetap hidup dalam budaya kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian menikmati konten sejarah mendalam seperti ini, pastikan untuk memberikan dukungan kalian. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan pendapatmu di kolom komentar tentang bagian mana dari sejarah Akkadia yang paling menarik bagimu. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan menjelajahi lebih banyak lagi rahasia dunia kuno yang menakjubkan.